Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah SWT ya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Jumat 16 Oktober 2020, masih belajar bersama Bu Gandri. Kita akan mempelajari tema 2 subtema 3 pembelajaran 6 halaman 71 sampai 73. Selanjutnya, masih ingat nggak di pembelajaran 5 peran dan fungsi anggota keluarga? Tentunya kalian masih ingat ya. Nah, kalau kalian masih ingat, Bu Gandri akan bertanya, apa peran orang tua? Dan apa peran anak? Nah, tentunya kalian masih ingat kan apa peran orang tua dan apa peran anak? Nah, peran orang tua yaitu pertama, orang tua itu ada dua, ayah dan ibu. Nah, peran ayah yaitu mencari nafkah dan melindungi keluarga. Peran ayah ini sebagai kepala rumah tangga, sedangkan peran ibu memang tidak seberat ayah, tetapi peran ibu yaitu mengurus rumah tangga, membuat nyaman rumah, dan mendidik anak. Nah, peran ibu ini sangat berperan penting dalam mendidik anak-anaknya. Yang kedua, peran anak. Peran anak yaitu belajar dan membantu ibu di rumah. Jadi, peran anak ini ada di kalian loh. Jadi, peran kalian itu belajar. Jadi, kalau kita belajar online, kalian itu harus semangat belajar di rumah ya. Semoga dengan belajar di rumah kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah, dan jangan lupa kalian membantu ibu kalian di rumah ya, baik itu mencuci piring, menyapu rumah, menyapu halaman rumah, membereskan tempat tidur, dan lainnya. Nah, sekarang disimak di LKS-nya, yaitu pengalaman sebagai anggota keluarga. Nah, di situ ada cerita dari Elsa dan keluarganya. Nah, ibu akan membacakan dan kalian harus menyimak ibu membaca. Dan nantinya setelah ibu membaca, kalian lanjut membaca lagi ya. Setiap hari Elsa bangun pagi karena harus sekolah. Elsa sudah terbiasa bangun pagi tepat pukul 5. Setelah bangun, Elsa langsung membereskan tempat tidur. Selanjutnya, Elsa dan kakaknya sangat menyayangi ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya bekerja di kantor dari pagi sampai sore. Akan tetapi, Elsa dan kakaknya selalu diperhatikan. Setiap malam, ayah dan ibu menemani mereka belajar. Ayah dan ibu selalu membimbing jika ada soal pelajaran yang tidak mengerti. Nah, sikap Elsa itu merupakan sikap terpuji, yaitu pertama, bangun pagi, tidak bangkong, terus merapikan tempat tidur sendiri, belajar sendiri walaupun ibunya bekerja dari sore. Dan nanti kalau mengerjakan ada soal yang tidak bisa ditanyakan ibunya ketika pulang bekerja. Nah, keluarga Elsa dan kakaknya ini sangat saling menyayangi. Nah, dari cerita di atas, kalian bisa loh mencoba bermain peran jadi Elsa, atau jadi kakaknya Elsa, jadi ibunya Elsa, jadi ayahnya Elsa.
Nah, setelah kalian bermain peran, kalian menuliskan peran tersebut maksimal 2 paragraf. Nah, selanjutnya, jika tadi kan ketika ada soal yang tidak bisa bertanya pada ibunya. Kalian bisa bertanya pada ibu kalian tentang materi penjumlahan menggunakan garis bilangan. Contohnya, ada soal berapakah hasil dari 7 ditambah 3. Nah, soal ini harus menggunakan garis bilangan untuk mengetahui penjumlahan kedua angka tersebut. Nah, di sini kita menggunakan garis bilangan. Garis bilangan ini caranya yang pertama, di sini angka pertama itu adalah 7 ya. Kita mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, titiknya dari 0 ke 7. Nah, berhenti di 7. Setelah itu angka yang kedua ditambah berapa? 3. Berarti kita menghitungnya dari angka 7 yang terakhir, titik terakhir ya 1, 2, 3. Di sini berhentilah angka 10. Nah, 7 ditambah 3, angka yang terakhirnya adalah 10. Jadi jika semuanya ini dijumlah, yang terakhir berhenti di angka 10. Jadi jumlahnya itu adalah 10. 7 ditambah 3 hasilnya 10. Pintar. Nah, kalian bisa kan? Mudah kan? Nah, kalau kalian sudah mengerti, kalian bisa mengerjakan soal halaman 72. Ayo beraktivitas dengan menggunakan garis bilangan. Setelah itu kalian bisa mengerjakan angka 1 sampai 5 ya. Nah, tadi kan ibu sudah mencontohkan di awal ya. Berhitungnya mulai dari angka 0 ke titik yang angka pertama ini. Setelah itu menghitung lagi 6 angka gitu ya, menggunakan garis bilangan. Jadi yang terakhir berhenti itu adalah jumlahnya. Bisa kan? Pintar dong anak-anak ibu. Setelah itu kalian juga bisa bertanya kepada ibu kalian loh tentang bagaimana cara pemeliharaan dan perawatan tomat. Ada yang tahu kan buah tomat yang dibuat sayur ibu kalian? Nah, warnanya apa? Merah. Pintar. Tomat merupakan tanaman asli dari Amerika Tengah dan Selatan. Tomat biasanya ditanam pada kisaran suhu 20 sampai 27 derajat Celcius dengan curah hujan sekitar 150 sampai 1250 mg per tahun. Secara umum, tomat dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 sampai 1500 mdpl. Tomat biasanya ditanam di mana? Pintar, ditanam di sawah. Nah, di sawah kalian sudah lihat kan bagaimana caranya menanam, bagaimana caranya memanen buah tomat. Nah, kalian bisa melakukan observasi juga loh di lingkungan kalian masing-masing. Langkah-langkah merawat tanaman tomat. Kalian juga bisa loh menanam tomat sendiri di rumah bersama ibu kalian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan tanah. Pengolahan tanah itu merupakan kondimen penting dalam menanam tomat. Tomat tumbuh baik pada tanah yang memiliki kesamaan pH 5,5 sampai dengan 7. Nah, biasanya tanah ini dari kotoran ternak ya, atau tanah-tanah di sekitar rumah kalian juga bisa. Setelah itu yaitu proses penyiangan.
Penyiangan ini bertujuan untuk mengangkat gulma yang ada di area tanam. Penyiangan ya. Setelah itu dilakukan penyiangan di area tanam tomat. Nah, yang ketiga, pemangkasan. Pemangkasan pada tumbuhan tomat dilakukan setiap minggu. Ini kalau daun tomat itu yang bawah itu, ini yang bawah ini sudah kering bisa dipotong. Nah, memotongnya itu tidak boleh sembarangan. Jadi harus dilakukan setiap minggu, 1 kali minggu sekali, atau waktu daunnya ini kering ya. Setelah itu, pemupukan tambahan. Semprotkan pupuk organik atau non organik. Nah, pemupukan ini bisa dilakukan di samping tomat. Kalau untuk non organik, kalau pupuk organik itu bisa disemprotkan. Jadi dicairkan dulu, setelah itu disemprotkan di tanaman tomat. Nah, yang kelima yaitu penyiraman dan pengairan. Penyiraman hendaknya disesuaikan dengan kondisi cuaca. Jadi kalau hujan tidak perlu disiram. Kalau musim kemarau bisa disiram pagi dan sore. Setelah itu yang keenam, pemasangan lenjeran. Pemasangan lenjeran ini bertujuan sebagai tempat mengikat tanaman ini. Lenjeran itu adalah seperti bambu. Nah, bambu ini nantinya untuk memopang batang tomat ini agar tidak roboh nantinya ketika tomat berbuah. Yang ketujuh yaitu pengendalian hama. Bisa disemprotkan dengan pestisida. Pestisidanya disemprotkan dengan jarak yang jauh ya. Nah, ini dilakukan untuk sebagai langkah awal menanggulangi hama. Hama ini biasanya ulat. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kalian sudah mengerti kan bagaimana peran orang tua dan peran anak, terus bagaimana caranya penjumlahan dengan garis bilangan, terus bagaimana caranya merawat tanaman di sekitar kalian, yaitu tanaman tomat. Nah, pesan Ibu yaitu tetap semangat belajar di rumah, jangan malas. Peran dari anak yaitu belajar. Jadi kalian belajar itu sudah memenuhi peran kalian sebagai anak. Nah, belajar. Selebihnya itu kalian bisa mengatur sendiri seperti membantu ibu di rumah. Nah, ini kesempatan kalian untuk belajar bersama orang tua. Semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita dijauhkan dari penyakit COVID-19. Nah, sekian pemaparan materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.